Haleluya. Minggu lalu kita belajar tentang struktur dari tula dan struktur dari tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada Israel dan Mesir dan membawa Israel keluar dari Mesir yang diketahui sebagai sejarah penebusan atau Exodus. Dan dalam melakukan pekerjaan Allah dan memenuhi pekerjaannya, buku ke-8 berbicara tentang instrumen yang Allah gunakan, dan salah satunya adalah tongkat Allah. Jadi hari ini kita akan merenungkan tentang tongkat Allah. Mari kita baca 3 bacaan hari ini. Keluaran pasal 7 ayat 17, Keluaran pasal 7 ayat 20, dan Keluaran pasal 8 ayat 5-6. Keluaran pasal 7 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Dari hal inilah engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sesungguhnya dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air yang ada di sungai Nil. Maka air itu akan berubah menjadi darah. Keluaran pasal 7 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Siap? Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan di depan mata Firaun dan depan mata pegawainya. Diangkatnya tongkat itu lalu dipukulkannya lah air yang ada di sungai Nil, maka segala air yang ada di sungai Nil itu berubah menjadi darah. Dan berikutnya ada di Keluaran pasal 8 ayat 5-6, mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu atas sungai-sungai, atas selokan-selokan, dan atas kolam-kolam, dan jadikanlah katak-katak datang berkerumunan ke tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya atas segala air di Mesir, maka katak-katak itu datang berkerumun dan menutupi tanah Mesir. Inilah firman Allah. Apakah ada waktu di mana salah satu dari kaki kamu tidak bekerja? Atau kedua kaki kamu tidak bekerja? Dua orang berkata iya, dan salah satu dari mereka, evangelis Nick, berkata salah satu kakinya itu sakit dan ia menggunakan tongkat. Kita sebagai manusia tidak stabil karena kita hanya punya dua kaki. Mereka berkata yang paling stabil itulah kalau kamu punya 3 kaki, seperti stand alat musik itu semua punya 3 kaki kan, dan kita punya 2 kaki, jadi itu sangat sulit untuk berdiri dengan tegak. Dan itu kita memerlukan sesuatu seperti tongkat. Dan Alkitab berkata sesuatu tentang tongkat ini. Jadi alat seperti apakah yang digunakan Allah untuk karya penebusannya atau pekerjaan penebusannya di dalam Alkitab dan juga pada saat ini melalui Gereja Sion. Apakah ini saya atau sangat gelap di tempat ini? Apakah lampunya sudah dinyalakan? Mungkin hanya saya. Saya berdoa, ya kan? Ya kan? Saya nggak salah. Terang. Jadi, pikirkan alat seperti apakah yang digunakan oleh Allah saat ini untuk melakukan pekerjaannya. Kamu coba ambil waktu sebentar untuk merenungkan hal ini. Apa alat pertama yang muncul di kepala kamu? Kita punya alat musik di sini. Apakah kalian pernah memikirkan tentang Gereja Sion? Apakah kalian berpikir tentang diri kalian sendiri? Amin. Saya berdoa kalau kita menjadi salah satu dari alat yang Allah gunakan untuk melakukan pekerjaannya. Tapi dalam Alkitab, Allah adalah pribadi yang melaksanakan pekerjaan keselamatan yang besar melalui alat-alat yang paling tidak berarti menurut pandangan manusia. Kamu dan saya adalah makhluk yang paling tidak penting atau tidak berarti, tapi segala sesuatu yang dipegang oleh tangan Allah ini menjadi alat yang berkuasa. Salah satu alat yang paling mewakili yang digunakan Allah dalam Alkitab adalah tongkat.
Jadi sepanjang seluruh Alkitab, tongkat muncul dalam berbagai cara. Jadi mari kita pikirkan hal pertama, tongkat Yakub. Kejadian pasal 32 ayat 10. Aku sekali-kali tidak layak untuk menerima segala kasih setia dan kesetiaanmu yang telah kau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku hanya membawa tongkatku saja waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, dan sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi kesaksian Yakub adalah saat ia tidak memiliki apapun, saat ia berlari dari ayahnya dan saudaranya Esau, ia tidak memiliki apapun. Satu-satunya hal yang ia miliki, yang bisa ia pegang adalah tongkat ini. Dan setelah itu Allah memberkati dia, sehingga ia memiliki 2 pasukan, yaitu harta dan orang-orangnya. Ibrani pasal 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub waktu hampir mati memberkati masing-masing anak Yusuf dan sambil bersandar pada ujung tongkatnya, ia menyembah Allah. Bahkan pada saat ia hampir mati, walaupun ia memiliki banyak anak dan cucu dan harta, satu hal yang bisa ia pegang itu adalah tongkatnya. Jadi ada waktu di antara ketika ia tidak berpegang hanya pada tongkatnya. Kamu ingat ketika ia pulang dari rumah pamannya Laban, ia memiliki begitu banyak harta dan memiliki banyak anggota keluarga. Ia takut kalau ia akan kehilangannya. Lebih dari segala hal, ia takut kalau ia akan kehilangan nyawanya ke tangan Esau. Jadi, ia membagi keluarganya dan hartanya menjadi 2 pasukan, dan ia mengirimnya. Dan ketika ia duduk di Sungai Yabok, seseorang datang kepadanya dan bergulat dengannya, dan ia menemukan setelah ia bergumul dengan orang ini, ia menyadari kalau ini adalah malaikat Allah, pembawa pesan Allah. Jadi pada akhirnya ia menyadari kalau ini adalah Allah itu sendiri. Tapi apa yang Allah lakukan kepadanya? Ia memukul pangkal pahanya sehingga ia tidak bisa bersandar pada salah satu kakinya. Karena ia memiliki satu kaki pada Allah dan pada hal dunia ini secara rohania. Jadi Allah memukul salah satu kakinya sehingga ia hanya berpegang pada satu. Tapi pada saat ia bergumul, ia belajar untuk berpegang pada orang yang ia gumul, karena ia tidak bisa menggunakan kakinya. Ia harus bersandar pada sesuatu atau seseorang, dan sekarang ia bersandar kepada seseorang yang ia pikir musuhnya. Kadang-kadang Allah datang untuk bergumul dengan kita, dan ini bisa berjalan sampai kita belajar untuk berpegang padanya. Dan setelah itu, ia berpegang pada apa? Ia kembali pada tongkatnya. Saat ia tidak kehilangan tongkatnya, dan pada saat kita lupa pada tongkat kita dan kita lupa berpegang pada tongkat itu, Allah memastikan kalau kita akan ingat dan kita kembali pada tongkat itu. Jadi mari kita bertanya pada diri kita sekarang, apakah kamu berpegang pada tongkat Allah itu? Atau saya berpegang pada hal yang lain yang mungkin saya miliki? Apakah saya benar-benar tulus berpegang pada seperti saya tidak memiliki satu kaki? Apakah saya benar-benar berpegang pada tongkat itu? Atau ini hanya sesuatu yang saya bawa dan tidak tahu bagaimana menggunakannya? Jadi Yakub, karena ia memiliki pengalaman itu, pada akhir hidupnya, ia menyembah dan bersandar pada ujung tongkatnya. Yakub menjalani perjalanan imannya sambil bersandar pada tongkatnya dari awal sampai akhir hidupnya. Tongkat itu menjadi teman imannya. Tongkat itu di cerita ini melambangkan kelemahan manusia dan sekaligus bimbingan Allah. Kelemahan manusia kenapa ia membutuhkan tongkat itu? Karena ia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa kamu dan saya memerlukan tongkat ini? Karena
Kamu dan saya tidak bisa berdiri pada iman ini sendiri. Kita butuh bantuan, kita butuh tongkat Allah, dan ia juga melambangkan tuntunan Allah. Makna rohani menyeberangi sungai Yordan hanya dengan tongkatku, katanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain kasih karunia Allah semata. Jadi kita bisa lihat kalau tongkat ini seperti kasih karunia Allah, di mana kita bersandar. Menyembah sambil bersandar pada tongkat, ini menandakan berpegang teguh pada janji Allah sampai akhir hayat. Mengingat kasih karunia Allah dan yakin kalau Allah akan memenuhi janjinya. Apakah kamu memiliki janji Allah yang kamu pegang dan kamu tunggu untuk digenapi? Dan bersandar pada tongkat ini artinya saya benar-benar percaya kalau Allah akan memenuhi pekerjaannya dan janjinya. Tongkat Yakub melambangkan perjalanan iman dan perjalanan hidupnya kemudian menjadi bayangan dari tongkat Musa, tongkat Harun, dan pada akhirnya tongkat salib Yesus Kristus dalam sejarah penebusan. Ini artinya Yesus adalah tongkat Yesus dan salib adalah tongkat itu. Yang kedua, mari kita pikirkan tongkat Musa. Allah menggunakan tongkat dalam 5 dari 10 tulah Mesir. Dan ini adalah kita baca di bacaan hari ini, air menjadi darah, Keluaran pasal 7 ayat 20, katak, kita baca sebelumnya, Keluaran pasal 8 ayat 5-6, nyamuk, Keluaran pasal 8 ayat 17, hujan es, Keluaran pasal 9 ayat 23, dan belalang, Keluaran pasal 10 ayat 13. Keluaran pasal 4 ayat 20 berkata, lalu Musa membawa istri dan anak-anaknya, mereka dinaikkannya ke atas keledai dan pulang ke tanah Mesir. Tongkat Allah dibawanya di tangannya. Ketika Musa dipanggil oleh Allah dan sekarang kembali dari padang gurun Midian untuk melakukan pekerjaan Allah, sama seperti Yakub, ia memulai hanya dengan tongkat Allah di tangannya. Keluaran pasal 7 ayat 17, beginilah firman Tuhan, dari hal inilah engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, sesungguhnya dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air yang ada di sungai Nil, maka air itu akan berubah menjadi darah. Allah menyebut tangan Musa sebagai tanganku. Tongkat itu bukan lagi sebatang kayu biasa di tangan manusia, tetapi telah menjadi perpanjangan dari tangan Allah sendiri. Saya berdoa kalau kamu dan saya bisa menemukan tongkat ini dalam hidup saya, di mana kita bisa bersandar, bahkan kakimu sendiri bisa menyerah. Ada tongkat yang akan memegang kamu. Apa itu? Saya percaya banyak dari kamu telah merasakan hal ini. Saat tidak ada support, saat sesuatu menyerah, saya tidak bisa berdiri sendiri. Ada kekuatan lebih yang Allah berikan pada kita, kasih karunia lebih yang Allah berikan pada kita. Itu adalah tongkat rohania. Dan saat kita berpegang pada hal itu, pada saat kita berpegang pada firman itu, saat kita berpegang pada kasih karunia itu, tangan itu menjadi tangan Allah, dan tongkat itu menjadi tongkat Allah, bukan untuk berpegang, mensupport kamu, tapi Allah akan menggunakan itu untuk melakukan pekerjaannya. Dan kita sebut itu sebagai mukjizat. Kita sebut itu sebagai tanda. Dan itu adalah pekerjaan penebusan. Apakah itu menjadi hal yang fisik atau gereja atau firman Allah? Berpeganglah pada tongkat itu. Dan tongkat itu mungkin kelihatan seperti cara terakhir, jalan terakhir yang kamu pilih ketika kamu dalam masalah, atau kadang-kadang dan pada akhirnya tongkat itu akan menjadi satu-satunya yang Allah akan gunakan untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga,
tongkat Harun yang bertunas. Setelah pemberontakan Korah, Allah memerintahkan setiap suku meletakkan tongkat mereka, dan hanya tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah badam. Dan itu adalah tanda pilihan Allah dan bukti dari hidup. Dan tongkat kering Harun ini adalah simbol kemanusiaan yang mati, kesombongan, dan ketidakpercayaan. Dan dia melambangkan kita yang jatuh dan kita lahir kembali dari orang yang telah jatuh. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi ia bertunas. Tongkat yang bertunas ini melambangkan kehidupan dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan buah badam melambangkan lambang kesiagaan dan pengharapan akan kehidupan. Jadi tongkat ini melambangkan kematian yang hidup kembali, yang jatuh ditebus, dan dari tidak ada harapan menjadi harapan yang kekal. Dan yang terakhir, tongkat pengukur emas. Kita lihat di Perjanjian Baru di Wahyu pasal 11 ayat 1-2. Dan tongkat pengukur emas ini, Allah memerintahkan untuk mengukur bait suci, mesbah, dan mereka yang beribadah di sana. Dan alat pengukur ini akan menentukan apakah kamu akan di dalam bait suci selamat di Yerusalem baru, atau kamu akan berada di luar. Jadi alat ini digunakan, ini seperti tongkat pengukur dari emas yang melambangkan standar firman Allah dan penghakimannya. Jadi tongkat yang sejati itu adalah apa? Itu adalah firman Allah yang menjadi standar. Ini adalah tongkat kita. Yesus Kristus adalah tongkat pengukur kita. Ia menjadi standarnya. Yesaya pasal 11 ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur bagi orang-orang yang tertindas di bumi. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan dari mulutnya, dan dengan nafas bibirnya ia akan membunuh orang fasik. Ini adalah firman yang keluar dari mulutnya. Lalu diukur Wahyu pasal 21 ayat 17, lalu diukurnya temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Arti rohania, mengukur berarti penegasan atas kepemilikan. Ini membedakan dan melindungi mereka yang menjadi milik Allah. Jadi mengukur berarti penegasan atas kepemilikan. Ia mengukur untuk melihat apakah ini milik saya atau bukan. Saat kita pergi untuk membeli baju atau sepatu, kita juga mengukur kan kaki kita. Dan kita melihat ukuran apakah ini cocok untuk kaki kita atau enggak. Apakah orang ini berada di Yerusalem Baru atau tidak? Dan ini menjaga kepemilikan Allah. Ini dan tongkat pengukur emas melambangkan firman Allah, yaitu standar atau kanon dari kebenaran Alkitab. 66 buku di Alkitab disebut sebagai kanon. Dan ini adalah standar atau penggaris, ya kan? Coba kamu pikirkan asal dari kata ini. Jadi ada dua hal yang disebut sebagai penggaris, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada ruler, ya. Jadi dalam bahasa Inggris pengukur itu disebut sebagai ruler, ya kan? Jadi tongkatnya adalah ruler. Tapi kalau dalam bahasa Inggris pemimpin atau raja juga sebagai ruler, orang yang memimpin, ya kan? Jadi
titahnya itu adalah standar. Dan ia menentukan standarnya. Kamu akan menjadi contoh yang baik. Ketika Allah menyuruh Adam untuk menjadi pemimpin dari seluruh ciptaan, apa yang ia harus lakukan? Bagaimana kita menjadi pemimpin atau ruler dari semua ciptaan Allah. Dan kita bisa pikirkan tentang Nuh. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Pada saat zaman Nuh, apa itu tongkat pengukur yang menentukan apa yang akan dihakimi dan apa yang akan diselamatkan? Nuh menjadi pengukur itu. Karena iman. Jadi Nuh di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan karena iman. Jadi imannya itu menjadi standarnya. Kita melihat firman Allah, tapi setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dia belum kelihatan ya, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi ia belum lihat, tapi ia mengikutinya karena iman. Karena ia percaya, taat, dan melakukan pekerjaannya. Tiga hal yang ia lakukan berkumpul itu menjadi iman yang sejati. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Karena iman itu ia menghukum dunia. Dia tidak menghukum dunia itu, tapi perbuatan iman dia, kehidupan iman dia itu menjadi standar. Dan oleh karena itu ini menentukan siapa yang akan ada di dalam bahtera dan siapa yang tidak bisa masuk ke dalam bahtera. Jadi Nuh menjadi seperti tongkat Allah. Ia menjadi seperti tongkat pengukur dan menjadi pemimpin atau ruler itu. Hanya mereka yang diukur dan disetujui oleh tongkat firman Allah diakui sebagai umatnya. Jadi kita harus membawa ini sangat-sangat serius dan sangat berhati-hati. Dan pada akhirnya, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Mereka yang dihitung oleh tongkat Allah. Dan tongkat, apa itu tongkat Allah? Itu adalah firman itu sendiri. Jadi bagaimana kamu mengukur? Bagaimana kamu mengukur? Kamu ingat ketika kamu anak kecil, kamu ukur tinggi badan kamu di tembok kan? Kamu tandai di tembok dan kamu ukur tinggi kamu. Kamu bandingkan ukuran kamu dan ukuran penggaris itu ya kan, atau pengukur itu. Ini adalah pengukurnya. Pada saat kamu membandingkan apakah kamu sama atau tidak. Itu adalah pengukurannya. Tapi kalau kamu tidak tahu ini, bagaimana kamu bisa sama? Kalau kamu bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya, bagaimana kamu bisa bandingkan dan bagaimana kamu bisa sesuaikan? Jadi ini sangat penting, tapi pada saat yang sama sangat menakutkan. Agak menakutkan, karena kalau kamu tidak tahu firman, kamu tidak bisa diukur dengan benar. Kamu nggak bisa cocok dengan penggaris atau pengukur itu. Jadi kesimpulan, tongkat itu adalah Kristus sendiri. Tongkat itu pada akhirnya menunjuk pada Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kuasa Allah, kehidupan, dan standar penghakiman. Jadi kita harus tahu dia. Dan Yesus berkata, kamu seperti saya. Saya adalah Tuhan Allahmu yang kudus dan kamu harus kudus. Jadi kamu harus seperti Yesus. Jadi tongkat seperti apa yang ada di tangan saya hari ini? Tongkat seperti apa yang ada di tangan saya hari ini? Artinya, saya bersandar pada apa hari ini?
saat saya sakit, saya dalam masalah, hal pertama yang saya pikirkan itu apa? Itu adalah tongkat kamu. Semoga tongkat yang ada di tanganmu adalah Yesus Kristus. Amin. Apakah saya berpegang pada tongkat dunia ini atau saya berpegang pada tongkat Allah, Yesus Kristus itu sendiri? Pada saat tongkat Allah itu ada di dalam tangan kita, yang pertama, menghapus akar ketidakpercayaan dan keluh kesah. Ini berasal dari khotbah pendeta pendiri kita. Ketika tongkat di tangan kita itu akan menghapus akar ketidakpercayaan dan keluh kesah. Dan bangsa Israel akhirnya belajar mempercayai Musa dan Harun sepenuhnya dan tunduk pada kuasa Allah. Allah menunjukkan contoh dari kuasa Allah. Dia bilang lempar ke tanah dan itu berubah menjadi ular. Jadi pada saat kita menyadari kuasa tongkat yang dalam tangan kita, bahkan ketika hal itu tidak nyaman atau terjadi tidak sesuai, atau bahkan kita menghadapi masalah, dan bukannya komplain dan panik, kita masih memiliki iman itu. Kita bisa mempercayainya. Bahkan satu kaki menyerah, kamu masih punya tongkat, jadi kamu tidak khawatir. Kamu punya sesuatu untuk bersandar. Jadi mari kita ingat, bahkan ketika kita dalam masalah, bahkan ketika kita ingin menyerah, kamu ingat, kamu memiliki tongkat di tanganmu, dan bukannya komplain, mari kita mencari pada Allah. Mereka menyadari bahwa tongkat yang diakui dan digunakan Allah pasti akan bertunas. Tongkat kayu Harun yang dulunya mati mengingatkan kita bahwa tongkat kesombongan, iri hati, dan ketidakpercayaan akan lenyap, dan hanya tongkat kehidupan yang akan tetap ada selamanya menyatakan pekerjaan Allah. Yang kedua, memberikan pengharapan akan kehidupan. Kita ini seperti ranting atau tongkat yang kering. Dan kita telah sampai pada kesimpulan kalau tongkat itu melambangkan Yesus Kristus. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus menjadi tongkat itu, sama seperti Nuh, ya kan? Selalu Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi contoh bagi kita. Dan kita harus belajar untuk menjadi seperti Yesus. Jadi, bukan hanya ia adalah tongkat yang sebenarnya, tapi kita harus menjadi tongkat seperti dia. Dan kita ini seperti ranting yang kering, dan walaupun kita seperti kayu mati tanpa kehidupan, melalui iman kepada Kristus, pada Yesus kita dapat bertunas, berbuah dan berbunga dan berbuah. Jadi, bahkan ketika kamu pikir, bagaimana saya melakukan pekerjaan Allah, bagaimana saya bisa menginjil, enggak. Kalau kamu menaruh tongkat pada tangannya, Allah akan melakukan pekerjaan yang besar melalui siapa? Melalui kamu. Pada kayu yang kering dan tak bernyawa muncullah buah. Ini adalah mukjizat kehidupan kebangkitan. Bahkan ketika tubuh kamu mati, bahkan ketika dokter berkata kamu pasti mati, kalau Allah berpegang pada kamu, akan ada kehidupan. Amin. Mari kita percaya pada hal itu. Yang ketiga, membawa perubahan yang nyata. Pada saat kita berpegang pada tongkat yang sejati, pada saat ada kehidupan yang bernafas pada kita, akan ada transformasi yang kelihatan dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa untuk hal itu. Saat kita berdoa untuk pekerjaan Allah dalam hidup kita dan gereja kita tahun depan, semoga ada transformasi yang kelihatan dalam hidup kita. Semoga ada perubahan yang nyata di dalam Sunday School, Timothy, Elijah,
komisi wanita, komisi pria, setiap departemen semoga ada perubahan yang nyata. Dan hari ini setelah khotbah saat kita menyanyikan puji-pujian, mari kita berdoakan hal ini. Pertama, berdoa untuk diri kamu sendiri. Allah, tolong izinkan adanya perubahan dalam hati saya, hidup saya. Dan tolong berdoa untuk gereja saya dan departemen yang berbeda dan sel grup kalian. Sebuah tunas muncul ketika benih jatuh ke tanah dan mati. Oleh karena itu, tunas adalah simbol kebangkitan. Yesaya pasal 53 ayat 2. Dan mari kita lihat di Mazmur pasal 23 ayat 4. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Semoga ini menjadi kesaksian kita. Amin. Mari, apakah kita bisa mengatakan ini bersama-sama? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Begitu, masalah apapun yang ada dalam hatimu, percaya kalau gada dan tongkat Allah akan menyelesaikan semua masalah itu. Amin. Dan mari kita bawa tongkat itu dan pergi. Dan semoga kita menjadi lebih stabil dalam iman kita dan percaya pada tongkat itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan tongkat ini bernama Yesus Kristus. Dan sekarang melalui Roh Kudus, Engkau telah mengizinkan memberikan kami firman ini. Bapa, bantu kami untuk berpegang pada firman ini, pada tongkat ini. Dan Bapa, kami percaya kalau tangan yang berpegang pada tongkat ini akan menjadi tanganmu. Dan Bapa, tolong gunakan kami, gunakan Gereja Sion untuk memenuhi pekerjaanmu, melakukan mukjizatmu, dan membawa pekerjaan hidupmu dan pekerjaan keselamatanmu. Kami bersyukur atas kasih karuniamu. Kami berdoa semoga tangan kami bisa memegang tongkat itu dan Engkau akan berpegang pada kami dan membawa kami ke dalam tongkat-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.